Jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan. Selama nggak bikin video kira-kira seminggu. Perkenalkan, saya Punjo Setiawan. Saya mengembangkan dua toko online. Yang pertama adalah tokbank.id dan yang kedua adalah repair alat berat. Untuk yang pertama itu geraknya di bangunan dan yang kedua itu geraknya di sesuai namanya repair alat berat. Jadi kalau Anda ada waktu dan juga berkenan, silahkan juga untuk follow Instagram toko saya @tokbank.id. Bisa Anda lihat di sono, ada itu. Kemudian juga silahkan juga untuk di repair alat beratnya, kita bisa lihat-lihat katalog yang saya sertakan di Instagram ya. Jadi mau bikin video, iya lama ini nggak bikin video, dan sekarang saya sudah siapkan materi. Saya siapkan untuk saya kumpulin dulu materinya, kemudian saya masukkan ke PowerPoint ya. Yang pertama ini nyambe. Kawat deh nyambe ya. Kayaknya babon ini, perempuan nih, betina ini ya. Bur gitu ya. Iya, nyambe itu saya umum ya di desa gitu. Di Surabaya saja sekitar tahun 90-an itu masih banyak di got-got itu nyambe ya, biawak. Dan sekarang banyak diminati juga untuk sate ya. Di sini juga ketika saya ngerjain garapan itu masih ada juga anak-anak kecil tuh nyambe ditaleni ya, gulunya kepalanya itu kemudian dibuat mainan sampai mati ya. Nah, ini saya nggak tahu nyambe itu keluarganya iguana apa enggak, karena masih sama-sama reptil. Soalnya di Florida yang saya baca itu iguana itu jadi hewan yang jadi hama, bahkan diburu, kemudian dimakan juga. Karena kalau sekali bertelur tuh banyak gitu telurnya, jadi masalah di sono ya. Nggak tahu kalau di sini, semoga saya tidak. Jadi yang pelihara iguana harap untuk bisa memperhatikan bahwa di belahan bumi di Amerika sana iguana itu menjadi problem ya. Nah, yang ini korban PHK, pria ini lawan rasa malu demi anak dan istrinya. Ya iyalah, gimana lagi ya, karena memang kita harus koret-koret sendiri. Masa sudah sangat sulit seperti ini, PPKM, pandemi itu jadi kendala betul-betul ya. Jangan bagi UKM kayak kita ini juga jadi problem gitu kan. Tapi ya kita harus menyesuaikan diri. Sudah tutup kiwotengen, nggak usah komentar tentang negara atau apapun ya. Kita jalan aja, kita maksimalkan yang kita punya. Karena harapan satu-satunya ya siapa lagi kalau bukan diri kita. Kita lihat nih videonya nih. Lagunya rek. Sebentar. Tulisannya apa di situ? Korban PHK lawan rasa malu untuk anak dan istri. Iya, ngamen ya. Kalau ngamen saya nggak pernah ya. Ngamen nggak pernah karena memang suaranya jelek. Alhamdulillah sudah. Kalau untuk urusan rasa malu itu ya alhamdulillah sudah. Saya sejak lama belajar kepada kedua orang tua saya, karena orang tua saya juga pedagang. Door to door sering sekali, bahkan bisnis atau dagangan yang sesat saja pernah saya lakuin ya. Waktu itu MLM tuh. Saya sebar brosur itu di perempatan McDonald Juanda. Saya sebar brosur, bunyinya agak keren. Membuka lowongan kerja, yang datang banyak sekali. Waduh, gak karuan ya. Ya udah, itu pernah juga. Kemudian dan saya nggak pernah lagi kalau untuk jalan MLM ya. Dan yang sekarang jalan MLM segeralah untuk keluar secepatnya. Ngabisin umur kata Gus Dur. Ada pernah juga jualan es tebu, itu juga pernah. Kemudian apalagi ya, jualan gorengan itu juga pernah. Jualan STMJ itu juga pernah. Dan ataupun sering sekali kejar-kejaran sama Satpol PP ya. Iya, alhamdulillah. Ke pasar jualan ikan itu juga pernah. Kalau yang belum pernah nyurong rombong saya belum pernah. Kalau nyurong rombong misalkan jual makanan itu saya belum pernah. Karena saya berasa bahwa makanan ini enak semua bagi saya ya. Jadi kalau ada orang gendut nge-review makanan itu sebenarnya agak mencurigakan, karena sebenarnya makanan itu semuanya sama bagi orang yang suka makan gitu kan. Enak nggak? Ya ada lah rasa enak. Tapi saya nggak hobi atau nggak bisa untuk jual makanan, itu kurang hoki lah.
Dan balik lagi ke rasa malu tadi itu, ya gimana lagi, ya harus dilawan dan berani. Itu jadi poin utama untuk UKM. Itu nggak usah diajarin Mas Bro, orang Indonesia ini kalau jualan itu jagonya ya, menaruh rasa malu. Kemudian ya kita, ya gimana lagi, nggak ada yang untuk survival, ya kita lakuin. Ini sama, ini istri rekam suami lagi cari uang, ujung-ujungnya dia malah mewek sendiri. Let's see. Oke. Jualan es ya. Oh mantap, ini jualan air ini lumayan banyak badinya ya. Jos. Pas di bank langsung nengok, sadar karena salah tingkah, karena sadar lagi direkam. Balik. Mana tadi? Oke. Tapi pas sudah lewat tiba-tiba suasananya berubah jadi melo, nyesek, langsung berkaca, terharu, sedih karena nggak pernah tahu bagaimana perjuangan dia di luar rumah buat kita. Mungkin yang nyiapin materi, sampean kebanyakan bilang materi, bahan-bahan makanannya itu biasanya itu istrinya ya. Jadi ada juga tetangga saya di sini itu kalau pagi habis subuh itu jualan bubur. Jadi yang nyiapin yang laki gitu ya, kemudian jual bubur ke daerah Penile Surabaya. Kemudian pulang itu sudah bawa adonan bakso, dan di tengah-tengah kira-kira antara subuh sampai sekitar jam 10 itu istrinya umek untuk nyiapin gorengannya, untuk nyiapin tahunya gitu. Baru kalau suami sudah datang bawa adonan bakso itu dipelototi, dijadikan bakso. Pagi jualan bubur, siangnya habis duhur langsung jualan bakso. Jadi kolaborasi gitu ya suami istri. Dan alhamdulillah luar biasanya, wah saya banyakkan bahasa MLM nih, luar biasa. Topnya itu di kampungnya sudah bisa bangun rumah, kemudian beli sawah ya, kemudian saya dengar juga ada rencana mau ambil rumah di Surabaya. Jos pokoknya dodolan tuh ya. Jadi kolaborasi suami istri. Bangga banget punya suami kayak kamu. Iyalah, iya itu masya Allah itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau untuk urusan mentalitas, kemudian keberanian, terutama urusan berani itu ya, kalau orang Indonesia itu alhamdulillah saya yakin 100% sudah semangat semua gitu. Buktinya jualan aja nggak ada rasa malu gitu ya. Wis hilangkan rasa malu gitu loh, ya kan? Apalagi. Jadi nggak usah diajarin untuk berani, karena emang sudah berani sejak lahir. Kalau nggak berani nggak mungkin dulu menang lawan penjajah. Ya, apalagi ini. Oke, you have 1 year to make $1 million. What would you do? Jadi ada waktu setahun untuk bikin $1 juta. Yang dilakuin apa? Kita lihat nih. Tech industry, invest, lottery, nokel, consulting, start a business. Tech. Punya waktu setahun untuk bikin $1 juta. Wah, ini pertanyaan yang kalau $1 juta itu berapa? 12 atau 15 miliar ya? Katakan 20 miliar rupiah gitu. Kalau di Indonesia gimana ya? Apa itu? Saya pernah dulu pas jualan es tebu itu. Oh iya, saya pernah jualan es tebu dulu setelah pasca kuliah. Jualan es tebu, ada sisa duit ketika saya ngerjakan proyek bangunan itu. Saya rupakan atau saya belikan mesin penggiling es tebu. Akhirnya saya giling sendiri. Dan kakak saya waktu itu bilang, "Loh, kamu jualan es tebu mau apa gitu? Mau jadi kaya raya gitu kan?" Kemudian balik tanya gitu, kakak saya bilang, "Ada nggak yang kaya raya dari jualan es tebu?" Saya kira ada, terutama yang di waralaba itu ya. Tapi kayaknya juga kalau standarnya itu misalkan kayak misalkan jadi miliarder begitu, yang hitungannya 20 miliar kayak yang diceritakan di video ini kayaknya agak sulit ya, agak sulit. Akhirnya dia bilang kalau mau kaya seperti apa ya tinggal tiru saja. Bikin seorang kaya itu apa, tinggal niru. Ya masuk akal juga ya, masuk akal juga itu waktu itu.
Tapi ketika saya ngomong-ngomong sama teman saya yang kerja di pajak, kalau top-topnya on the top ya, orang yang mungkin benar-benar top markotop yang diperhitungkan di negeri kita ini itu sebenarnya hanya dua. Kalau urusannya untuk jadi top markotop ini bukan urusan middle atau low end ya. Yang pertama itu adalah privilege, yaitu keturunan. Anaknya A, anaknya pejabat, anaknya jenderal, keturunan. Ya, kemudian yang kedua adalah politik. Kalau kita di sini nggak berpolitik dengan apapun, misalkan kita berkenalan dengan temennya anaknya jenderal misalkan, atau kita bersosialisasi menemukan customer yang itu anaknya pejabat, ya kayaknya harus begitu, harus politik begitu ya. Khusus di negeri kita tercinta ini, faktanya begitu. Ini tentang investasi, wah runtut ya, dari nyampe kemudian ke keberanian, ke PKM dan lain sebagainya, kemudian ke investasi ya. Bosnya Saratoga, Pak Sandiaga Uno. Iya, lupa juga. Saya jadi ingat omongan yang pertama tadi itu ya. Benar juga, ujung-ujungnya kalau kita sudah menjadi top markotopnya dengan berusaha sendiri, mau nggak mau juga harus merubah negara. Akhirnya gabung jadi menteri. Ya begitu ya. Tuh kan, politics is important. Kita lihat. Perusahaan seperti apa sih yang Saratoga suka, dan culture Saratoga ini gimana? Kita mencari investasi itu baliknya kepada orangnya. Jadi sebelum kita berinvestasi itu kita melihat who will manage it dan what sets of values yang mereka punya gitu. Apakah mereka share value yang sama, yaitu value kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ikhlas ini penting karena ya you operate di adalah sesuatu yang mengemban amanah, apalagi kita dipercaya mengelola dana orang lain. Jadi sekarang saya sudah meninggalkan Saratoga lebih dari 5 tahun. Value itu belum berubah. Dan manajemen sekarang yang sudah dikelola oleh profesional, I still maintain very good relationship sama mereka. Dan kalau sekarang saya disuruh lihat top player, second player. Sorry ya, mati-mati ini kayaknya. Iya, empunya ataupun top-topnya investor di Indonesia ada Lau Keng Hong, dan salah satunya adalah Mister Sandiaga Uno. Bilang tadi itu melihat siapa yang menjalankan. Sama juga dalam urusan kita, ada pernah saya diminta teman untuk jadi jubir sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh dia, kemudian diikutkan lomba di Telkom. Bilang bahwa startup ataupun usaha rintisan UKM yang mengutamakan ataupun bersandingan ataupun menggunakan teknologi digital, kalau mau diinvestasi, orang mau nanam duit di situ, sebenarnya yang nanam duit itu hanya lihat siapa yang mendirikan, apakah orangnya itu benar-benar, apakah mentalitasnya cukup, atau sudah digelontor duit seperti itu, tiba-tiba nanti malah beli rumah yang gede, beli kapal pesiar, wah amburadul ya kan. Ada nggak kasus seperti itu? Ada, saya baca-baca di Amerika itu juga ada seperti itu, ketika uang itu datang malah kemudian tidak digunakan untuk investasi. Makanya yang pertama kali dilihat oleh mereka adalah siapa yang menjalankan, orangnya gimana, orangnya sungguh-sungguh enggak, orangnya benar-benar enggak gitu. Seperti itulah kira-kira. Bro, video produk buat IG 1 menit gitu berapa? 10 juta bro. Amat kemahalan ya. Berarti target marketnya bukan lu. Kemahalan ya, target marketnya bukan dia gitu. Saya jadi teringat filmnya The Wolf of Wall Street ya. Itu Sell This Pen gitu. Saya pernah lihat-lihat ketika yang orang yang memerankan itu
Belfort atau siapa, Jordan Belfort atau siapa bilang, ada yang bertanya ketika di seminar tentang apa sih jawabannya dari sell dispense. Salah satunya adalah dia bilang kita harus tahu siapa market kita yang kita tuju, sehingga bentuk pulpen ataupun fungsi itu sesuai dengan yang pasar yang sudah kita ketahui. Tapi juga ada satu adegan saya nggak bisa sertakan karena saya lupa naruhnya di mana. Leonardo itu juga bilang di satu scene di film itu, sell this pen gitu ya, bukan di Wolf of Wall Street saya kira, mungkin di tempat lain. Kemudian yang diajak bicara itu bilang, kamu bisa nulis nggak di situ? Nggak bisa, saya nggak bisa, nggak ada pulpen gitu. Ini saya jual ke kamu pulpen ini. Kalau mau menulis di kertas yang di depan kamu itu, mau nggak mau harus jual kan, makanya hukum supply and demand baby. Demand apa? Demon. Demand ya. Demon setan ya. Demit. Jadi demand. Jadi supply and demand diciptakan menurut saya. Ataupun kita tahu supply and demandnya. Atau kalau yang paling kelas dunia itu ya memang diciptakan. Entah dengan apa ya. Akhirnya terbentuk permintaan. Tinggal ngejoki saja. Sama kayak Profesor Moriarty. Jadi dia menciptakan perang. Mau dicegah sama Sherlock Holmes, di ujung-ujungnya dia cuma saya mau jual bandages, saya cuma mau jual perban aja gitu. Pinter dia nyiptakan perang untuk mensuplai senjatanya, disiapkan terlebih dahulu peralatan kesehatannya, dipersiapkan dahulu sehingga kalau itu terjadi tentu ada kebutuhan untuk hal-hal semacam itu ya. Saya juga jadi curiga ya ketika Tanah Suci itu diperebutkan. Apakah memang hanya murni tentang sebuah ideologi? Mungkin lebih dari itu juga ya, bisa jadi sih. Tapi juga bisa jadi karena memang tempat suci dulu itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Yang kalau ada manusia di situ berarti ada supply and demand, orang mungkin dari sana bawa oleh-oleh ya kan, atau mungkin bawa cerita, menginap misalkan, atau paling nggak butuh air, dijual air di sana. Ya mungkin ada yang gratisan juga, tetapi orang kan paling nggak pengen oleh-oleh lah, itu kan manusiawi. Sama juga ketika kita berhaji begitu, amin amin ya, bisa haji amin amin amin, atau berumroh gitu. Ya adalah oleh-oleh yang mungkin nanti dibagikan ke sanak saudara, paling enggak itu. Mechanical keyboard, lovely one. Saya memang senang mengetik dengan 9 jari sebenarnya, ya 9 jari. Karena jempol yang kanan ini nggak kepake, yang jempol kiri ini dipakai untuk space. Jadi sebenarnya 9 jari. Dulu saya latihan ketika masih ada di pesantren. Latihannya pakai mesin ketik ya, jadi enak sekali, alhamdulillah masih lancar ya, meskipun juga sekarang mungkin frekuensinya nggak cepet-cepet amat, tetapi saya ngerasa bahwa ketika menulis itu lebih cepat pakai keyboard atau disampaikan ide dan pikiran itu lewat touch keyboard daripada ditulis tangan. Kalau tulis tangan itu wah amburadul, malah gak karuan. Nah ini ada mechanical keyboard yang berseliweran di timeline IG saya. Saya cek harganya lumayan Bu, untuk keyboard aja keyboard aja 950 sampai 1 jutaan ya. Ini 1.050.000 atau berapa? 950-an lah, katakan 1 jutaan untuk sebuah keyboard Bluetooth. Yang kalau feel-nya kalau saya di video itu ngelihat kelas dunia rasanya itu ya. Tek gitu. Jadi kayak berasa kayak mesin ketik dulu gitu. Tampilannya juga ciamik. Sayang, alhamdulillah saya sudah ada keyboard ini, jadi belum ke arah sana untuk beli ya, karena harganya untuk sebuah keyboard juga kelas dunia, 1 juta ya, jos. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga saja video yang ini berkenan buat Anda. So saya kira ya semoga saja lancar semuanya ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda berkenan. Kemudian juga ikuti toko yang sedang saya kembangkan, 2 toko, tokbank.id dan repair_alat_berat, repair alat berat. Bye bye.